Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roina Barokatin, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Pendidikan dan Psikologi, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta. Gangguan bicara pada anak adalah kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam menghasilkan suara, mengucapkan kata, atau membentuk kalimat dengan cara yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Gangguan ini bisa mempengaruhi kejelasan, kelancaran, dan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara efektif. Gangguan bicara pada anak, jika tidak ditangani dengan serius, maka akan berdampak seperti kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam jangka waktu yang sangat panjang, masalah dalam pembelajaran, terutama membaca dan juga menulis, dan selanjutnya adalah rasa frustasi atau rendah diri yang dialami oleh anak tersebut, dan selanjutnya adalah masalah sosial dan juga emosional. Untuk mengatasi gangguan bicara pada anak, solusi yang tepat, efektif, dan ekonomis adalah dengan menggunakan tombol komunikasi seperti ini. Tombol komunikasi ini sebenarnya sudah diperjualbelikan, hanya saja peruntukannya untuk alarm atau bel. Karena melihat fungsinya dan kegunaannya yang mungkin bisa lebih efektif untuk digunakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka kami berinisiatif mengubah fungsi tombol tersebut, yaitu kami gunakan untuk media komunikasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan bicara, baik itu anak dengan autism, ADHD, ataupun anak yang murni keterlambatan dalam bicara, dengan cara mengganti tombol alarm atau bel dengan suara rekaman yang disesuaikan dengan anak keterlambatan bicara. Ini adalah suara asli dari tombol komunikasi ini. Lalu kami beri stiker sesuai dengan kebutuhan anak dan kami ganti suara dengan rekaman suara kami. Seperti ini, tombolnya bergambar anak yang sedang makan ketika dipencet, ketika ditekan, saya mau makan. Alat ini akan memudahkan komunikasi antara anak-anak dengan guru ataupun dengan orang tua di rumah. Itu tombol komunikasi. Tombol ini sebenarnya sudah diperjualbelikan, namun fungsinya sebagai alarm atau bel untuk di dalam rumah. Setelah kami bongkar, ternyata tombol ini bisa juga dialih fungsikan sebagai tombol komunikasi dengan mengganti bunyi alarm atau bel dengan suara kita, suara yang kita inginkan, yaitu suara yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak dengan hambatan bicara. Tombol komunikasi ini kami gunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu anak dengan autism, ADHD, ataupun anak yang murni keterlambatan dalam bicara. Tombol komunikasi ini adalah salah satu bentuk alat augmentatif dan alternatif komunikasi atau AAC yang sangat berguna bagi anak hambatan bicara atau speech delay, terutama bagi anak-anak nonverbal atau dengan kemampuan bicara yang sangat terbatas. Tombol komunikasi merupakan alat elektronik sederhana yang berbentuk tombol yang dapat merekam suara kita atau kalimat pendek yang bisa ditirukan ataupun dimainkan kembali saat anak-anak membutuhkan bantuan dari orang lain. Anak cukup menekan tombol untuk berbicara menggunakan pesan yang telah direkam. Alat ini membantu individu, khususnya anak-anak dengan hambatan bicara dalam menyampaikan pesan secara verbal melalui perangkat sederhana. Tombol ini berisi pesan suara yang direkam terlebih dahulu oleh guru atau orang tua. Anak cukup menekan tombol untuk memutar pesan tersebut. Contoh rekaman suara yang ada pada tombol sesuai dengan gambar stiker yang ditempel di atas tombol tersebut. Gambar stiker orak makan, maka rekaman suara yang muncul ketika tombol ditekan adalah saya lapar. Begitu juga tombol yang lain, misalnya gambar stiker pada tombol adalah gambar rumah maka ketika tombol ditekan maka akan mengeluarkan kalimat saya mau pulang.
Fungsi tombol komunikasi. 1. Memfasilitasi komunikasi dasar seperti kalimat saya lapar, saya mau main, tolong bantu saya, dan lainnya. Mengurangi frustasi pada anak karena ketidakmampuan anak menyampaikan kebutuhannya. Membantu transisi menuju komunikasi verbal atau metode AAC yang lebih kompleks lagi. Melatih pemahaman sebab akibat. Jika ditekan, maka akan mengeluarkan suara. Alat ini digunakan untuk anak-anak dengan hambatan. Tombol komunikasi ini dapat digunakan untuk anak-anak dengan keterlambatan bicara yang belum bisa menggunakan kalimat verbal, anak dengan autism atau ASD, anak Down syndrome, cerebral palsy, atau gangguan perkembangan lainnya yang mengakibatkan keterlambatan bicara. Karakteristik tombol komunikasi itu sendiri bentuknya bulat dengan warna-warni yang mencolok dengan permukaan yang mudah ditekan. Fungsi utamanya mengeluarkan suara yang telah direkam ketika tombol ditekan. Durasi suara 10-20 detik. Portabilitas ringan dan mudah dibawa kemana-mana atau ditempel di meja, kursi roda, atau tembok. Dayanya menggunakan batu baterai. Kelebihan tombol komunikasi sederhana dan intuitif bagi anak yang belum bisa membaca dan berbicara karena terdapat stiker gambar kebutuhan yang anak sampaikan pada lawan bicaranya. Mudah digunakan pada anak-anak usia dini dengan gangguan motorik halus. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi anak dalam komunikasi sehari-hari. Dapat digunakan dalam berbagai konteks, di sekolah, di rumah, atau di perjalanan. Bahkan di tempat terapi bisa digunakan. Contoh penggunaannya, ketika anak lapar, maka pesan yang akan kita rekam adalah saya lapar. Fungsinya, anak mengekspresikan kebutuhannya. Dan juga ketika di kelas, anak ingin main, maka suara yang akan kita rekam adalah saya mau bermain dan anak mengungkapkan keinginannya. Kesimpulannya, tombol komunikasi ini merupakan alat bantu komunikasi yang efektif, terjangkau, dan fleksibel untuk mendukung anak dengan keterlambatan bicara. Agar tetap dapat berpartisipasi dalam komunikasi, alat ini juga dapat menjadi langkah awal menuju penggunaan site komunikasi yang lebih kompleks seperti papan komunikasi atau aplikasi AAC berbasis tablet. Terima kasih. Bagus, Adriana.